Pria ini ketemu dan kenalan sama seorang wanita yang tidak lain adalah istri orang. Mereka kenalan dan bahkan sampai begituan. Namun semua itu tidak berjalan dengan lancar karena terjadi sesuatu di antara mereka. Ya, film dengan judul Nobody's Hero yang dirilis pada tahun 2022 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Di sebuah kota di Perancis, seorang pria bernama Medric habis terlihat olahraga. Lalu dia melihat ada seorang wanita di pinggir jalan menunggu jemputan. Medric mendekatinya dan mengira kalau dia ini adalah wanita kupu-kupu malam. Namun ternyata dia ini sudah menikah. Dia habis jalan-jalan dan akan pulang. Tukaran nomor HP dan mereka pun janjian check-in untuk ya begitulah. Wanita itu bernama Isadora. Malam itu Medric lantas pergi ke tempat yang sudah disepakati, sebuah motel kecil. Udah tau lah ya mereka ngapain. Tapi baru beberapa menit udah ada gangguan. Datanglah seorang pria yang mengaku dia ini adalah suaminya Isadora. Isadora lantas dibawa pergi dan Medric diberikan uangnya sebagai ganti rugi. Masalahnya Medric ini udah kepincut jatuh cinta sama Isadora. Ketika Medric keluar dari motel, dia melihat berita kalau ada penyerangan yang dilakukan oleh teroris. Polisi sudah berjaga-jaga untuk mencegah penyerangan lanjutan. Lalu, ketika Medric kembali ke apartemen, dia melihat seorang pria mengenakan jaket dan hoodie menutupi wajahnya. Medric agak takut-takut kalau pemuda ini adalah teroris. Apalagi gerak-geriknya mencurigakan. Karena merasa tidak puas bersama Isadora kemarin, rencananya dia ingin ketemu lagi dengannya. Medric ngajak Isadora ketemuan di tempat yang sama. Namun di sana, kakek tua penjaga motel memberikan nasihat kalau sebaiknya Medric jangan sering-sering ketemu sama Isadora. Karena suaminya galak dan bisa-bisa Medric nantinya akan kena batunya. Ya, pada akhirnya Medric mengurungkan niatnya dan kembali melakukan aktivitas. Ketika kembali ke apartemen, lagi-lagi dia melihat pemuda mengenakan jaket itu di depan pintu apartemen. Kala itu suasana lagi hujan dan pemuda yang bernama Selim itu meminta izin untuk masuk ke dalam karena kedinginan. Karena tidak tega, akhirnya Medric memasukkannya dan memberikan pakaian kering. Namun, dia menelpon polisi memberikan laporan tentang Selim yang mencurigakan. Akhirnya Selim dibawa oleh beberapa polisi dan tim khusus. Keesokan harinya, Medric kembali ke motel dan ada surat titipan dari Isadora. Mereka janjian di sebuah gereja dan ujung-ujungnya begituan. Tapi lagi-lagi aksi mereka ini terganggu oleh suaminya Isadora. Sangat kocak mereka ini. Udah gitu, Medric mengikuti mereka ingin tahu di mana rumahnya Isadora. Kembali ke apartemen, lagi-lagi Medric menemukan Selim di sana. Bagaimana dia bisa lepas dari polisi? Selim dilepaskan karena tidak terbukti bersalah, namun masih dalam pantauan. Akhirnya, Selim tinggal sementara bersama Medric sampai waktu yang tidak ditentukan. Dan hal itu membuat perdebatan pada tetangganya. Mereka tidak ingin ada orang asing di lingkungan ini. Mereka memberikan nasihat pada Medric untuk berhati-hati. Memang Medric ini belum tahu siapa Selim. Jadi dia mengikutinya dan melihat Selim ketemuan sama orang. Namun Medric tidak bisa lama-lama karena dia juga diikuti orang. Sementara wanita ini bernama Florence. Dia ini sudah lama naksir sama Medric, namun dia nggak mau. Medric lebih suka mereka berteman. Bahkan malam itu aja dia ngajak, tapi Medric sok jual mahal. Yang dia inginkan hanyalah Isadora. Seperti biasa, Medric olahraga pagi. Kala itu anak pemilik motel bernama Charlene datang dan ingin memberikan pesan pada Medric dari Isadora. Namun, dia malah ketemu sama Selim. Sementara Medric diam-diam mengintai rumah Isadora yang ditinggal suaminya bekerja. Begitu ada kesempatan, dia masuk dan ketemu sama Isadora. Lalu udah jelas lah mereka melakukan permantapan. Membagongkan memang. Tapi lagi-lagi aksi mereka tidak berlangsung lama. Karena tetangga Isadora merasa melihat ada orang lain masuk ke rumah ini. Melihat situasi itu, Medric kabur lewat pintu belakang dan kembali ke apartemen. Di sana, dia menemukan Selim dan Charlene sedang melakukan sholat. Medric terkejut dan dia pun makin curiga pada Selim. Lalu, Charlene memberikan surat itu pada Medric yang mengatakan kalau Isadora tidak bisa lagi menemuinya. Suaminya tahu apa yang mereka kerjakan. Tapi Isadora juga tidak tahan dikekang begini terus. Akhirnya dia nekat kabur ke apartemen Medric dan di sana mereka begituan lagi.
Isadora memutuskan tinggal sementara. Tapi entah kenapa setiap mereka lagi beraksi ada aja gangguan. Malam itu ada keributan di luar apartemen yang melibatkan Selim dan pemuda lain. Beruntung Selim dibantu oleh tetangga Medric dan membawanya masuk ke dalam. Namun mereka tidak bisa memasukkan Selim ke kamar mereka karena udah pada berkeluarga. Jadi Medric lah yang satu-satunya bisa diminta tolong untuk menampung Selim. Padahal di sana ada Isadora. Jadi Medric gak bisa begituan deh sama Isadora. Belum lagi Florence datang mengunjungi Medric namun ditolak olehnya. Pasti sangat membingungkan baginya. Keberadaan Isadora membuat Selim jadi agak canggung. Meskipun begitu, dia tetap akan tinggal di sana untuk sementara. Ternyata tidak hanya Selim, melainkan tetangga juga tahu kalau Medric menyembunyikan istri orang di apartemennya. Dan kala itu, suaminya Isadora datang ke sana ingin mencari istrinya. Dia yakin kalau istrinya tuh ada di sana. Namun beruntung, Isadora berhasil lolos. Dia menyamar menggunakan jubah bersama Selim. Suaminya Isadora lantas mengajak Medric pergi ke motel. Dia menginterogasi pemilik motel beserta Charlene. Charlene pura-pura nggak tahu di mana mereka. Begitu interogasi selesai, Charlene memberitahukan pada Medric kalau Isadora dibawa Selim ke salah satu bangunan kosong tak jauh dari sana. Sampai di sana, Medric melihat Isadora malah main gila sama Selim. Membagongkan. Udah gitu, ternyata suaminya Isadora mengikuti Medric secara diam-diam. Dan terjadi pertengkaran dia dengan Isadora. Medric yang tidak terima Isadora diperlakukan kasar, lantas pergi ke apartemen, meminjam senjata tetangganya dan menodongkan itu pada suaminya Isadora. Namun, Medric di sana malah baku hantam. Lalu, dia mengajak Isadora pergi. Sayangnya, Isadora lebih memilih suaminya daripada Medric. Sungguh perbuatan yang sia-sia. Dia pulang dalam keadaan babak belur dan sangat merasa kecewa. Di sini, Florence menghiburnya. Dia tahu kalau mungkin dia tidak dianggap oleh Medric. Namun meskipun begitu, dia terus berusaha ada buatnya jika Medric butuh bantuan. Ya, dari sini kita bisa tahu kalau orang yang kita inginkan belum tentu yang kita butuhkan. Itulah tadi alur cerita film Nobody's Hero. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.